Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembelajaran kitab Umdatul Ahkam langsung ke Kitabul Buyu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua hadis. Ya, telah membahas dua hadis yang kurang lebih berkaitan dengan khiyar majlis. Ya, khiyar majlis. Kalau seorang telah melakukan jual beli nih, akadnya sudah selesai. Pembeli dan penjual telah mendapatkan apa yang diinginkan, tapi mereka masih ada di satu tempat. Boleh nggak salah satu keduanya itu menggagalkan jual belinya? Boleh. Boleh. Ya, tapi ketika salah satunya sudah keluar atau sudah berpisah, maka jual belinya sudah lazim. Ya. Maksud dari lazim itu sudah tidak bisa di-cancel ya, oleh salah satu pihak. Nah, tapi ada keadaan di mana seorang atau dua orang yang telah melakukan jual beli itu masih dalam satu tempat, tapi hak khiyarnya jatuh. Ya, ada keadaan seperti itu sebagaimana kemarin disebutkan dalam hadis au yukhayyiru ahaduhumal akhar. Salah satu dari pihak penjual dan pembeli itu melakukan takhir, yaitu mengatakan kepada salah satunya, kita jatuhkan ya khiyar majelisnya. Kemudian salah satunya menjawab iya. Nah, maka meskipun mereka masih ada dalam satu majelis, khiyar majelisnya telah jatuh, ya, telah jatuh. Kemudian Anda ingin menyebutkan tentang jenis khiyar yang lain, ya, jenis khiyar yang lain sebelum kita masuk ke pembahasan, yaitu khiyar syarat. Ya, kalau khiyar majelis sudah paham. Yang kedua adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Jadi khiyar syarat itu sebenarnya perpanjangan dari khiyar majelis. Misal, Ana sama Jihad telah melakukan jual beli. Ana membeli dari Jihad tas misalkan. Uangnya Ana kasih ke Jihad 100.000, Jihad memberikan Ana tas. Tapi sebelum berpisah Ana bilang ke Jihad, Ana minta waktu 3 hari ya untuk melihat barangnya, siapa tahu Ana berubah pikiran. Nah, apabila Jihad sepakat, maka itu menjadi khiyar syarat. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu ya komitmen dengan syarat-syarat mereka. Maka di waktu 3 hari ini masih ada waktu buat Ana untuk berubah pikiran. Nah, itu makanya tadi kami katakan khiyar syarat itu adalah perpanjangan dari apa? Dari apa? Khiyar majelis. Nah, salah satu tafsiran dari hadis yang kemarin, au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu dari pihak penjual dan pembeli itu melakukan takhir. Salah satu makna hadis ini adalah melakukan khiyar syarat. Kemarin kami nggak sebutkan itu kan. Jadi misalkan mereka belum berpisah gitu, tapi salah satunya mengatakan, saya mau mengajukan syarat 3 hari untuk melihat lebih detail barang yang saya beli ini. Maka apabila mereka sepakat, ya sudah, berarti khiyar syarat itu berlaku bagi mereka meskipun mereka berpisah dari majelis. Itu yang berkaitan dengan pembahasan kemarin. Tapi sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan beberapa jenis jual beli yang terlarang. Silahkan dibaca, Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil munabadhah wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay' ila ar-rajuli qabla an yaqlibahu aw yanzura ilayhi wa naha 'anil mulamasah wal mulamasatu mass thawbi la yanzuru ilayhi. Barakallah. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli munabadhah, yaitu seorang laki-laki melemparkan pakaiannya untuk dijual kepada orang yang lain sebelum ia meneliti dan memperhatikan. Dan beliau juga melarang jual beli mulamasah, yaitu seseorang menyentuh pakaian tanpa melihatnya untuk dianggap sah sebagai jual beli. Barakallahu fiik. Hadis ini berkaitan dengan salah satu bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Dan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Segala sesuatu yang dapat
mengundang permusuhan, ya, percekcokan itu dilarang dalam Islam. Nah, salah satu hal tersebut adalah jual beli yang mengandung unsur gharar. Kalau seorang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, namun masing-masing pihak ini masih belum tahu apa yang akan mereka terima, ya, tapi akadnya sudah disahkan, sudah lazim. Ya, ketika dia mendapatkan barang tersebut, ternyata barangnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, kira-kira itu memunculkan permusuhan atau tidak? Memunculkan. Nah, Islam melarang jual beli yang seperti itu. Ya, Islam melarang jual beli yang seperti itu. Baik, salah satu bentuk jual beli gharar itu adalah jual beli al-munabadah dan al-mulamasah. Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Sebenarnya jual beli ini itu tidak terlalu familiar di zaman sekarang. Ini familiar di zaman dahulu. Ya, apa itu jual beli al-mulamasah? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil munabadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli al-munabadah, yang artinya adalah wahiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaih. Artinya adalah, ya, seorang, di sini kan diartikannya seorang lelaki, ya, nggak harus lelaki, maksudnya adalah seorang pembeli gitu ya, yang melemparkan pakaiannya, seorang pembeli yang atau seorang penjual gitu aja, seorang penjual yang melemparkan pakaiannya dengan maksud untuk dijual kepada seorang pembeli. Sekali lagi, Ana ulangi, seorang penjual yang melemparkan pakaiannya, maksudnya dagangannya yang berupa pakaian, bukan melempar pakaian maksudnya ngelepas baju itu sudah lempar, enggak. Dia jualan pakaian itu dilempar ke pembeli dengan maksud untuk dijual kepadanya. Qabla an yuqallibahu, di mana si pembeli ini belum sempat untuk membalikkan, melihat, au yanzura ilaih, belum melihat kualitasnya, belum ngecek dan lain sebagainya. Tapi lemparan itu untuk menandakan jual belinya itu lazim, sah, nggak ada khiyar lagi nih, gitu loh maksudnya. Paham ya? Kata al-munabadah ini tafsiran dalam hadis, ya. Wahiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaih. Namun kalau kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu sharaf, munabadah wazannya mufa'alah. Itu mengharuskan kedua belah pihak. Benar kan? Contoh misalkan doroba artinya apa? Memukul. Masdarnya dorbun atau dorban, artinya pukulan. Tapi kalau doroba, mudorobah artinya apa? Saling memukul. Qatala artinya membunuh. Tapi kalau qatala, muqatalah artinya apa? Saling membunuh atau saling berperang. Begitu ya. Ini juga munabadah artinya berarti kedua belah pihak saling melemparkan bajunya. Nah, jadi kayak misalkan orang mau barter baju, tapi masing kedua belah pihak itu nggak tahu apa yang akan diterimanya. Nah, ini familiar nggak di zaman sekarang? Ada nggak yang melakukan ini? Anda belum pernah lihat yang jenisnya begini. Online. Gimana contohnya? Ya, kalau di zaman ini belum pernah. Tapi kalau jenis jual beli gharar yang berbeda dari seperti ini banyak. Seperti misalnya di time zone, ya kan, ada barang yang masih di dalam kardus, kita nggak tahu apa isinya, ya kan. Kemudian yang penting bayar sekian, dapatnya nggak tahu apa. Itu contohnya. Kalau yang lebih relate di zaman sekarang. Tapi kalau jual beli al-munabadah yang contohnya persis seperti ini di zaman sekarang hampir tidak relate-nya. Itu ya yang pertama. Kemudian wanaha 'anil mulamasah, dan Nabi SAW juga melarang jual beli al-mulamasah, yaitu seorang melempar pakaiannya, ya, la yanzuru ilaih, tanpa melihat. Maksudnya penjual melemparkan pakaiannya, kemudian pembeli nggak lihat pakaian, yang penting langsung diambil dan nggak ada lagi khiyar, gitu loh. Sama lagi wazannya mulamasah mufa'alah, bisa juga diartikan kedua belah pihak saling menyentuh. Lam artinya menyentuh, ya. Kalau munabad atau munabadah artinya melempar. Bedanya munabadah dengan mulamasah itu, kalau munabadah itu dilempar, kalau mulamasah itu hanya disentuh. Tapi intinya sama-sama tidak di cross check barang yang akan dibelinya itu. Nah, ini kan mengandung unsur gharar atau jahalah, ketidakjelasan dan ketidaktransparanan. Benar atau tidak? Nah, kira-kira kalau jual beli seperti ini dilegalkan, bukankah itu lebih mengandung permusuhan atau mengantarkan kepada permusuhan? Ya kan? Oleh karenanya Rasulullah SAW naha
ya, melarang jual beli yang seperti ini. Dan dua contoh ini adalah masuk kepada keumuman hadis naha anil gharar. Nabi melarang gharar. Ya. Taib, ini hanya contoh saja. Taib. Hadis selanjutnya tonton. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqul jalab wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa la tanajashu wa la yabi' hadirun libadin wa la tusirrul ghanama. Bisa dibaca bukan tusirru, tapi bisa baca tasurru atau tusorru gitu. Wa la tusarru al-ghanama faman ishtaraha fahuwa bil khiyari ba'da an yakhlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin. Barakallahu fiik. Wa fi lafdhin ada enggak? Enggak ada ya. Wa fi lafdhin wa huwa bil khiyari talatan. Baik, barakallahu fiik. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyongsong atau mencegat para kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Janganlah kalian melakukan najash, menaikkan harga secara pura-pura untuk menipu pembeli. Jangan pula orang kota menjualkan barang untuk orang dusun dengan cara yang merugikan. Dan janganlah kalian menahan susu kambing dengan cara diikat agar terlihat banyak susunya. Siapa yang membeli hewan semacam itu, maka ia berhak memilih setelah memerah susunya. Jika ia rela, ia pertahankan. Jika ia tidak suka, ia boleh mengembalikannya dengan membayar satu sok kurma. Dan dalam lafaz hadis lain, wa huwa bil khiyari talatan, dia ada kesempatan untuk melakukan khiyar selama 3 hari. Baik. Hadis ini sangat agung ya, di dalamnya mengandung keindahan Islam ya, di mana Islam itu adalah agama yang adil, agama yang penuh dengan kemaslahatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqul jalab. Dalam riwayat lain dikatakan la talaqul rukban. Jangan kalian mencegat kafilah dagang, baik itu yang datangnya dengan kendaraan atau berjalan. Apa maksudnya jangan mencegat kafilah dagang? Apa tadi diartikannya? Sebelum sampai ke pasar, gitu ya. Jangan cegat kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Maksudnya bagaimana? Kafilah dagang itu orang yang punya barang di daerahnya ingin dijual di daerah lain, gitu kan? Dia mau melihat barangnya itu kalau dijual di pasar lain itu berapa harganya. Gitu. Nah, kata Nabi SAW, jangan cegat kafilah dagang. Apa maksudnya? Jangan cegat terus kalian beli barangnya sebelum si pemilik atau si kafilah dagang ini tahu harga pasar. Karena biasanya yang mencegat itu adalah akamsi, anak kampung sini yang di pasar itu tahu harga kan. Misalkan kafilah dagang ini datang, jualan bawang, dia nggak tahu nih harga bawang nih per kilo berapa, atau jualan cabai, dia nggak tahu harga cabai per kilo berapa. Nah, misalkan harga per kilonya cabai normalnya misalkan 10.000 misalkan ya, atau kayak 10.000 terlalu murah, 20.000 lah. Nah, si kafilah dagang ini nggak tahu harganya 20.000 pasarnya, di pasar itu bakal dihargai dengan 20.000. Nah, si akamsi ini kita bilang, atau bahasa mungkin yang lebih dipahami itu tengkulak, nah gitu kan, atau pengepul, nah gitu ya, bisa lebih dipahami. Dia langsung mencegat, langsung membeli. Kamu bawa cabai berapa kuintal? Saya beli aja. Per kilonya saya hargain, saya beli 10.000 ya. Ya. Karena si kafilah dagang ini nggak tahu harga pasar, ya udah. Yang penting dia datang selesai harganya. Ya dia, yang penting barang dagangnya kebeli terus dia bisa pulang. Kata Nabi, la talaqul jalab. Jangan cegat kafilah dagang. Dalam riwayat lain ar-rukban, orang yang kafilah dagang yang naik kendaraan. Nah, kenapa dilarang? Jelas. Hikmahnya jelas sekali. Karena kalau dilarang akan mengakibatkan kemudorotan bagi banyak pihak. Yang pertama, si kafilah itu ya, harusnya dia bisa dapat harga cabai 20.000 per kilo, jadi cuma dihargain berapa? 10.000. Kira-kira kalau si kafilahnya itu tahu harga pasarnya 20.000, mau nggak ngejual 10.000? Ya, berarti kan akan mewariskan permusuhan setelah itu. Nah, kemudian si akamsi ini atau si tengkulak atau si
pengepul ini dia udah punya banyak barang dan di pasar itu nggak ada suplai cabai selain ada di tangannya tengkulak tadi, kira-kira dia dengan bebas nggak untuk menaikkan harga? Nggak ada yang jual cabai nih, cuma dia doang nih, semua cabai ada di tangannya. Kira-kira bakalan bener nggak dijual 20.000 atau bakal dinaikin? Sesuka dia kan. Nah, antum tahu kan kalau dalam ekonomi itu ada istilah supply and demand. Supply itu artinya stok, demand itu artinya permintaan. Nah, ketika dicegat, maksudnya nggak langsung dijual di pasar pada hari itu, kan demandnya tinggi, artinya orang untuk butuh cabai untuk masak, untuk jualan, untuk apapun cabai, permintaan cabai di pasar itu tinggi, tapi stoknya nggak segera dikeluarkan. Nah, karena permintaannya tinggi, suplainya sedikit, harganya melambung. Itu bahaya juga, itu masuk ke larangan iddikhar lagi. Iddikhar artinya mengumpulkan dengan tujuan tadi, mengumpulkan barang dengan tujuan untuk memudaratkan manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan la talaqau al-jalat atau la talaqau rukban, jangan cegat kafilah dagang. Taib. Perhatikan sabda Nabi SAW, la talaqau, jangan cegat. Nabi nggak mengatakan la tashtaru minar rukban atau la tashtaru minal jalat, jangan membeli dari kafilah dagang. Tapi Nabi mengatakan jangan cegat. Ada dua perbedaan. Kalau dikatakan jangan cegat itu berarti larangannya mencegat. Tapi seandainya antum membeli dan si kafilah dagang ini ridho dengan, padahal setelah dia tahu harga pasar dan dia nggak menuntut khiyar, itu nggak ada masalah. Sekali lagi, ini kan sabdanya larangan mencegat atau larangan membeli? Mencegat kan? Kalau sabda Nabi itu larangan membeli, maka jual belinya batal. Paham? Jadi nggak sah. Artinya uang yang didapatkan itu haram. Tapi ini tuh larangannya jangan mencegat. Berarti jual belinya sah. Paham? Jual belinya sah. Tapi si kafilah dagang ini punya hak khiyar, namanya khiyarul ghaban. Nah, ada khiyar yang baru lagi. Tadi kita belajar dua khiyar. Yang pertama khiyar apa? Majelis. Kemudian perpanjangannya apa tadi? Khiyar syarat. Yang ketiga ini khiyar ghaban. Khiyar ghaban itu artinya tertipu. Ya. Tertipu. Khiyar ghaban itu artinya berarti hak khiyar ketika merasa tertipu. Apa bedanya khiyar ghaban dengan khiyarul aib? Kalau khiyarul aib itu ketika dia beli barang, taunya barangnya itu nggak ada cacat, ternyata pas sampai rumah dicek ada cacatnya, maka dia tukar. Jadi cacatnya ada pada barang. Tapi khiyarul ghaban itu barangnya sesuai ekspektasi dia, tapi ternyata harganya di atas harga pasar. Nah, di sini kan si kafilah dagang nggak tahu harga pasar. Berarti ketika dia tahu harga pasar dan mau untuk mengulangi transaksinya atau membatalkan transaksinya, itu punya khiyar. Paham ya? Sekali lagi sabda Nabi ini larangan untuk mencegat, bukan larangan untuk membeli. Berarti jual belinya sah atau tidak? Sah. Tapi si penjual atau si kafilah dagang itu masih punya hak khiyar yang disebut dengan apa tadi? Khiyarul ghaban. Karena barangnya itu tadi dijual atau dibeli dengan harga di bawah pasar. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebelum itu afwan atau langsung Nabi SAW bersabda wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah, apa artinya tadi? Janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Apa maksudnya di atas jualan saudaranya? Misalkan Ana sama Nabil sedang melakukan transaksi jual beli, ya. Ana menjual kopi di harga biji kopi ya, misalkan di harga per 100 gramnya misalkan di harga 20.000. Nah, Jihad punya kopi yang sama. Dia bilang, jangan beli sama Akbar, beli aja sama saya. Sama saya 15.000 aja per 100 gram. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan antara Ana dengan Jihad, ya. Dan Ana dengan Nabil juga, karena Nabil nggak jadi beli dari Ana. Kalau lagi ada orang yang melakukan jual beli, jangan kita selak atau kita rusak, ya. Contoh tadi, contoh pertama. Contoh kedua, misalkan Ana menjual kopi tadi di harga 20.000 per 100 gram, kemudian Jihad menawarkan dengan harga yang lebih murah, ya. Atau Jihad mengatakan kalau 20.000 di saya,
bisa dapat grade yang lebih bagus, tetap 20.000. Tapi kalau di saya grade-nya lebih bagus. Nah, itu kan juga jenis apa namanya, menyelak yang lain kan gitu. Atau contoh lain, anak jual beli motor sama Nabil, harganya misalnya 10 juta. Tapi anak harus cash. Anak nggak nerima kredit atau cicilan. Tapi sama dia dibilang 10 juta kalau sama saya boleh kredit. Nah, akhirnya si Nabil beralih membelinya dari jihad. Itu kan membuat hati anak jadi merasa ya, tersakiti dan akan ada muncul permusuhan. Kata Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala baiti ba'd. Janganlah kalian itu melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya. Kata yabi' menjual itu juga berlaku membeli juga. Ya, misalkan ya, Anda mau menjual di harga 20.000 ke Nabil 100 gram kopi. Dan ini tinggal satu nih ya, ready stock tinggal satu-satunya. Ketika Nabil mau beli, Ilham butuh nih sama jenis kopi yang Anda miliki. Terus Ilham bilang, jual aja ke saya Mas Akbar, sama saya beli 25.000. Itu juga nggak boleh. Ini kan kasusnya sekarang membeli. Ya, jadi sabda Nabi SAW itu la yabi' juga mencakup menjual juga, membeli juga. Ya, baik. Nah, di sini perhatikan, janganlah kalian membeli atau menjual di atas jualan saudaranya. Kapan waktunya? Maksudnya apa? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau larangan ini tuh berlaku ketika akad belum menjadi lazim. Masih tawar-menawar atau masih dalam majelis antara penjual dan pembeli, jangan sampai satu orang nyelak gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu meskipun akadnya sudah lazim, maksudnya sudah selesai nih, udah berpisah, mereka juga nggak melakukan khiyar syarat, tetap nggak boleh ada yang ngasih pengaruh ke Nabil. Kamu beli berapa di sana? Gitu lah. Sama saya lebih murah, gitu kan? Sama saya lebih murah. Itu akan membuat Nabil akan cari cara dibuat ada aib lah, terus akhirnya digagalin. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat karena sabda Nabi SAW di sini mutlak, artinya nggak mensyaratkan waktu tertentu atau zaman tertentu. Ya, jadi sekali lagi ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan larangan ini berlaku sebelum akadnya menjadi lazim. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah berlaku seterusnya, ya, seterusnya. Jadi meskipun akad telah menjadi lazim. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan atau saling melakukan najash. Tapi itu jual belinya najash. Najash itu dalam bahasa Arab artinya menggiring. Anak mengatakan najash tu sayda. Aku menggiring hewan buruan. Jadi najash itu artinya menggiring. Apa maksudnya menggiring? Jual beli najash, jual beli menggiring. Itu misalkan ya, ana penjual, Ilham itu pembeli. Ya. Ilham barang yang ingin Ilham beli dari ana itu adalah biji kopi 100 gram. Nah, Nabil bilang pas lagi sedang tawar-menawar, tiba-tiba Nabil mengatakan, "Wah, ini kopi kemarin enak sekali. Wah, ini grade A. Ya, dia kualitas ekspor. Kemudian dia pokoknya ditinggiin lah, ya, dipuji-puji." Yang membuat harga pasarnya harusnya itu per 100 gram 20.000, seakan jadi kayak berhak untuk dihargain per 100 gramnya 50.000. Nah, cuman untuk menggiring antum biar beli harga mahal aja. Ya, makanya dikatakan najash, menggiring. Paham ya? Nah, jadi ada pihak ketiga. Ini salah satu contohnya ya. Pihak ketiga yang menggiring, mengindah-indahkan kualitas kopinya. Nah, gitu ya. Itu dilarang, nggak boleh. Baik itu kemauan Nabil sendiri atau kesepakatan antara Anda dengan Nabil. Tolong Nabil, kamu tolong dong puji-puji barang saya biar ada yang beli. Setiap ada yang beli lewat pujian kamu saya kasih 5.000 rupiah misalkan. Ya. Nah, itu dilarang, ya, dilarang. Atau misalkan najash itu tanpa harus ada pihak ketiga, tapi dari Anda saja. Anda bilang, ini barang Anda dapatnya susah gitu. Anda belinya di harga sekian, padahal enggak. Jadi kesannya itu untung Anda itu hanya tipis. Kesannya untung Anda itu hanya tipis. Padahal untung Anda sudah besar, tapi Anda mengesankan untungnya itu tipis biar sama pembeli itu nggak ditawar lagi gitu. Itu juga bentuk najash, karena itu bentuk giringan supaya dia membeli barang tersebut. Kenapa dilarang? Jelas kan? Ada unsur kebohongan,
Ya. Kalau misalkan pembeli tahu ana melakukan najas, kira-kira gimana? Emosi kan? Emosi. Kan dilarang dalam Islam, wala tanajashu. Janganlah kalian saling melakukan jual beli najas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yabi' hadirun libad. Janganlah kalian atau janganlah orang kota menjualkan barang untuk orang desa. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Jangan kalian mencegat. Ya. Tapi mungkin ini ada sedikit perbedaan dari sisi di sini itu menjualkan barang. Jadi tidak harus membeli barang tersebut. Jadi orang kotanya itu langsung ambil alih, sini biar saya aja yang menjualkan. Ya biar saya dapat keuntungan atau margin tertentu. Misalkan harga pasarnya sekian, saya naikkan gitu ya. Jadi tapi ini kasusnya kurang lebih mirip ya, mirip dengan la talaqau rukban. Kemudian alasan kenapa dilarang juga mirip. Biar harga pasarnya stabil dan biar kemaslahatannya umum ya. Dalam hadis yang lain disebutkan la yabi'u hadirun libad da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota itu menjualkan barang orang desa. Kadang orang desa nggak tahu ya harga pasar. Janganlah orang kota merebut dengan menjualkan barang orang desa. Kata Nabi SAW, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan manusia itu Allah berikan rezeki dari sebagian mereka dari sebagian yang lain. Biarlah perputaran itu terjadi alami gitu loh maksudnya. Janganlah kalian ya mencegat menjualkan barang orang desa ya, sedangkan orang desa tersebut hanya dihargai murah. Kalau kita langsung ke pasar, antum akan mendapati. Antum tahu nggak harga singkong? Singkong kalau antum beli ke petani itu harganya berapa? Ya, antum kalau tahu bisa nangis antum. Singkong yang besar-besar itu ada yang dihargain cuma 1.000 perak, bahkan 500 perak. Kadang satu mobil besar itu cuma dihargain ya untuk bensin aja enggak gitu. Nah, kata Nabi SAW, la yabi'u hadirun libad. Biarinlah orang ini ke pasar biar tahu harganya ya. Jangan jadi tengkulak yang zalim. Anda bukan mengatakan semua tengkulak itu nggak boleh ya, tapi biasanya tengkulak itu ya masuk dalam larangan hadis ini. Tengkulak dan apa tadi sebetulnya pengepul. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala tusarrul ghanam. Dalam riwayat lain disebutkan wala tasurrul ghanam. Tusarru ya artinya itu janganlah kalian mengumpulkan susunya kambing. Maksudnya gimana mengumpulkan susunya kambing? Jadi kan kambing punya puting. Ya. Enggak langsung diperah. Jadi biar numpuk aja gitu. Dalam riwayat lain wala tasurru. Kalau tasurru itu artinya jangan ikat. Jadi putingnya diikat. Biar kelihatan apa? Susunya penuh. Nah, itu kenapa kok dilarang? Karena pembeli ketika dapat sekali dikeluarin langsung banyak, besoknya nggak ada yang keluar. Berarti ada unsur apa? Penipuan kan? Ada penipuan. Nah, kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Jangan kumpulkan susu kambing di putingnya atau jangan ikat putingnya kambing supaya susunya itu terlihat penuh. Ya, ini nggak berlaku cuma kambing juga ya, bahkan sapi dan onta juga seperti ini. Contoh aja. Ya, wala tusarru al-ghanam. Baik. Nah, tapi kalau misalkan terjadi jual beli, ya jual beli antara ana dengan Adnan misalkan ya, ana menjual kambing yang sudah ana ikat putingnya jadi kelihatan penuh, tapi Adnan tetap beli, sah nggak? Kira-kira sah, karena di sini larangannya itu jangan dikumpulkan, jangan diikat. Nabi nggak mengatakan jangan beli dari orang yang mengikat, apa? Mirip sama tadi ya. Jadi tetap sah, tapi ada apanya? Ada hak apa? Khiyarnya. Nah, kalau misalkan Adnan ngerasa, loh, kok ternyata sekali diperas habis itu habis, besoknya nggak ada susunya lagi, ini cuma mengesankan kayaknya kambingnya tuh susunya banyak, tapi kok ternyata enggak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membelinya ya udah ngerasa tertipu, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia memiliki dua hak ya. Dia boleh milih di antara dua hal. Ba'da an yahlubaha, setelah susunya itu dikeluarkan ya. Kalau dia mau in radiyaha amsakaha. Kalau dia mau ya udah ikhlas aja, nggak apa-apa. Ya udah. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Ngerasa tertipu nggak apa-apa. Ya udah, kalau dia ridho ya udah dia miliki. Wa in sakhitaha raddaha. Tapi kalau dia nggak suka tinggal dikembalikan. Ya, ada khiyar di sini, namanya bisa dikatakan khiyar tadlis. Bisa dibilang tadlis. Karena ada penipuan, ya, ada penipuan. Kalau ghaban itu kan tadi di bawah harga pasar. Nah, ini jenis khiyar yang lain ya, ada penipuan.
wa sa'an min tamrin. Tapi ketika dia kembalikan kambingnya, dia bukan cuma mengembalikan kambing, tapi juga mengembalikan 1 sa' kurma. 1 sa' kurma itu berapa mud? 4 mud. 4 mud. 4 mud. Jadi itu segini ya. Jadi tentu uangnya dikembalikan dong sama penjual. Ya kan, kambingnya dikembalikan, masa uangnya nggak dikembalikan. Tapi pembelinya ini selain memberikan kambing harus memberikan apa? 1 sa'. Kenapa harus diberikan 1 sa'? Dari susu yang Nah, karena dia udah dapat susunya. Pertanyaannya, kenapa nggak mengembalikan susu? Kan dia ngambil susu. Kenapa nggak mengembalikan susu juga? Nah, itu unik kan? Kenapa harus 1 sa' kurma? Ini subhanallah, ini banyak fuqaha yang menolak hadis ini. Banyak fuqaha. Nanti antum akan baca di buku-buku fikih klasik yang ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ditolak. Oh enggak, ini enggak sesuai dengan usul. Dia mengatakan begitu. Harusnya kalau yang diambil susu, yang dikembalikan apa? Susu. Kok yang dikembalikan 1 sa' kurma? Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in, enggak, hadis ini sesuai dengan usul. Ini sesuai dengan kaidah. Apa kata beliau? Ya, secara makna begini. Susu itu ya termasuk salah satu barang ribawi. Apa maksudnya salah satu barang ribawi? Berarti kalau antum membeli susu dengan berat tertentu harus dikembalikan dengan berat tertentu. Ini kan udah diperah. Dari perahan itu udah diminum. Udah di mana? Antum tahu nggak berapa tadi? Nah, berarti kalau antum mengembalikan susu tersebut, berarti kan ada celah perbedaan. Berarti riba kan, terjadi riba. Bisa dipahami ya? Baik. Taruhlah akhirnya beneran sudah, taruhlah nggak sempat diminum tapi sudah ditimbang. Misalkan jadinya 2 liter. Baik, 2 liter. Antum kembalikan susu 2 liter juga. Beda kualitasnya. Susu yang masih ada di dalam puting itu nggak akan basi. Tapi susu yang antum berikan, kan antum nggak memberikannya susu dalam puting kan, antum memberikannya susu yang udah diperah kan, itu sampai sore juga udah busuk. Apalagi zaman dulu nggak ada kulkas. Paham ya? Jadi beda kualitasnya. Nah, dan susu itu salah satu makanan pokok. Makanya dia termasuk riba kan. Nah, karena dia makanan pokok, maka kira-kira makanan pokok yang lain apa? Kurma. Paham kan? Nah, berarti hadis Nabi ini masuk kan antum? Nah, jadi nggak ada alasan bagi orang untuk menolak hadis ini, ya. Untuk menolak hadis ini hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, ya. Jadi seperti itu. Jadi 1 sa' kurma itu sangat masuk akal. Ya, jadi jangan ditolak hadis ini. Ini hadis sahih ditolak. Tapi para ulama mengatakan bukan harus kurma, yang penting makanan pokok. Itu sebagian mazhab ya, seperti sebagian ulama Malikiyah, dan kalau mazhab Syafi'i dan Ahmad harus 1 kurma kalau nggak salah ya. Tapi yang benar adalah makanan pokok. Antum kalau di Indonesia, kalau hal itu terjadi, antum kembalikan 1 sa' beras gitu ya. Itu nggak ada masalah. Itu yang insya Allah bisa kita bahas pada malam hari. Afwan, wa fi lafdhin wa huwa bil khiyari thalathan. Dalam lafaz hadis lain dikatakan waktu khiyarnya 3 hari. Jadi misalkan tadi antara penjual dan pembeli, ternyata pembeli ngerasa ditipu dengan keadaan puting susunya yang membesar itu, tapi dia nggak segera mengembalikan kambing itu lebih dari 3 hari, maka itu sudah dianggap ridho. Gitu ya. Itu faedah tambahan dalam riwayat yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Apa aja barang ribawi? Dalam hadis itu sebutkan ada 6. Emas, perak. Kemudian gandum, jelai, jenis lain dari gandum. Antum ntar cari di internet apa perbedaan gandum dengan jelai. Bur dengan syair. Antum kalau mengartikan bur dengan syair, bukan gandum dengan gandum dan jelai. Jelai. Gandum, jelai, kemudian kurma dan garam. Susu itu pakai kias. Empat hal ini emas dan perak itu ilahnya adalah alat tukar. Ilahnya apa? Alat tukar. Kalau 4 hal ini para ulama berselisih ilahnya. Ilah itu artinya kenapa sih kok ini masuk barang ribawi gitu loh. Ilahnya itu yang benar ya insyaallah dalam mazhab Malik,
Ilahnya adalah makanan pokok dan apa yang memperbaiki rasa makanan pokok. Sekali lagi, apa tadi ilahnya? Makanan pokok. Makanan pokok dan yang memperbaiki makanan pokok. Maksudnya memperbaiki makanan pokok itu garam. Emang garam makanan pokok? Emang ada orang yang makan garam? Tapi dia memperbaiki makanan pokok. Antum kalau bikin makanan apa yang nggak pakai garam? Nah gitu kan. Baik. Berarti gula termasuk. Barakallahu fiik. Nah, ini berarti cerdas ya. Gula termasuk. Nah, yaudah, beras berarti termasuk nggak? Beras Ya, termasuk nggak? termasuk. Baik. Apa namanya, susu itu makanan pokok. Bahkan ada akid, kalau antum tahu. Akid itu susu yang dibekukan. Susu itu makanan pokok. Jadi antum cari ntar di Google akid kok. Hamzah, Qaf, To. Itu susu tapi bukan dibekukan, dikeraskan. Jadi dijemur sampai jadi kayak kotak-kotak begitu. Jadi makannya langsung kotak begitu, kotakan seperti itu akid. Ya, susu juga termasuk. Makanya dia termasuk barang ribawi. Barang ribawi itu ya kalau satu jenis dan satu ilah, sekali lagi, satu jenis dan satu ilah, misalkan emas sama emas, itu jumlahnya harus sama. Ya, dan harus kontan, paham ya? Kalau dia satu jenis dan satu ilah tadi harus apa? Beratnya sama, kontan. harus kontan. Tapi kalau jenisnya beda, ilahnya sama, emas dan perak, itu cuma disyaratkan kontan. Paham? Jadi nggak harus menukar 1 gram emas dengan 1 gram perak, ya rugi dong. Paham ya? Tapi harus apa? Ilah sama. Kontan. Tapi kalau beda ilah dan beda jenis, nggak ada itu syarat harus kontan dan harus sama. Nggak ada. Ana pengen membeli kurma dari antum, paham? Pakai uang nih. Kurmanya boleh Anda dapat, bayarnya nanti boleh kan? Boleh. Atau uangnya dulu, kurmanya nanti boleh juga. Sekali lagi, kalau ilah dan jenisnya sama, disyaratkan apa? Berat sama. Berat dan kontan. Beratnya sama dan kontan. Tapi kalau ilahnya sama jenisnya beda, hanya disyaratkan kontan. Tapi kalau beda ilah dan beda jenis, tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Ada 2 jenis ilah tadi. Yang pertama apa? Emas dan perak ilahnya alat tukar. Kemudian yang 4 yang jenis lain Makanan pokok. bukan cuma makanan pokok. Memperbaiki rasa makanan. Makanan pokok dan yang memperbaiki makanan pokok. Kalau nasnya dalam kitab klasik disebutkan al-qut wa ma yuslihuhu gitu. Nah, itu ilahnya. Garam itu termasuk. Gula juga termasuk. Mecin termasuk. Kenapa enggak? Ya kan? Kaldu jamur insya Allah masuk. Baik. Ada pertanyaan lain? Oh iya, tafadhol. Tentang beli barang thrifting thrifting. yang barang bekas kan, tapi kita belinya sepaket gitu, Satu bal. Nah, dalam satu bal tuh nanti ada hoki-hokian, ada per merek gitu. Nah, misalkan nanti mereknya yang paling tinggi dijual mahal, nanti kalau rendah kan dijual pas-pasan. Jadi itu nanti nggak jelas itu. Subhanallah, ini kayak bentuk lain dari jual beli munabadah ya, bener nggak? Tapi di zaman ini kan, karena itu baju lah ya kan, terus dilempar ya kan. Ya bisa jadi ini jual beli munabadah di zaman sekarang. Allah alam, itu sepertinya horornya besar. Ada yang dapat merek yang bagus, kualitas bagus, akhirnya untung yang besar. Karena Ana juga punya teman banyak, nggak cuma satu yang sempat membuka bisnis itu, tapi sudah nggak lagi. Ya karena nggak nutup akhirnya. Karena dia sempat dapat barang yang bagus, selama-lama enggak gitu, dan harganya tetap sama satu balnya. Ditambah regulasi juga melarang, ya kan? Ada banyak kemudorotan di situ. Salah satunya adalah produk lokal nggak laku, ya kan? Produk lokal nggak laku. Bisa dikatakan itu haram ya? Insya Allah tidak boleh. Insya Allah hukumnya tidak boleh. Nah, gharar sendiri ada 2 jenis. Ada yang al-ghararul yasir dengan al-ghararul fahish. Kalau ghararnya itu sedikit itu masih diperbolehkan. Contoh gharar sendiri di mana? Contoh misalkan ada antum dikasih paket laundry sama orang. Antum kalau laundry di sini di tempat Ana per bulan di 200.000 aja deh gitu. Untuk satu orang. Soalnya dia tahu
rata-rata orang tuh baju kotornya berapa, ya di sekitar berapa kilo dan berapa kilo gitu kan, insya Allah nggak ada masalah. Atau all you can eat, makannya orang rata-rata berapa sih gitu. Tapi kalau dia punya porsi makan yang seperti Tan Boy Kun misalkan, dia harus ngomong ke restoran karena dia berpotensi merugikan, paham? Tapi secara umum orang tuh makannya ya udah sih berapa piring, berapa gram sih yang dia, ya udah insya Allah nggak ada masalah. Contoh lain misalkan, Anda mau beli bakwan, harga bakwannya 2.500, itu kan ada yang tepungnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit kan? Nggak semua bakwan ukurannya sama kan? Ada goror dong. Tapi gorornya apa? Sedikit, insya Allah. Tapi gorornya fahish kayak tadi, satu bal kadang dapat ini kadang dapat itu, Anda lebih mengatakan itu tidak boleh. Allah cukup ya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.